Nyali Gibran tertibkan baliho Ganjar di Kota Solo, padahal di mandat PDIP jadi jurkam. Nama kuat cawapres Anies dan Ganjar dibocorkan elit partai pengusung. Syarat tambahan cawapres Anies Baswedan dipertanyakan Nasdem. Ada maksud terselubung? Dominasi Prabowo soal elektabilitas tak tergoyahkan. Ganjar sulit melewati, lebih-lebih Anies. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita kali ini. Gibran Rakabuming juru kampanye PDI Perjuangan turunkan baliho capresnya sendiri. Gibran Rakabuming tidak takut untuk menurunkan baliho Ganjar Pranowo yang mengotori wilayah yang ia pimpin saat ini. Ia menegaskan bakal menertibkan seluruh baliho Ganjar Pranowo yang dipasang sembarangan di jalanan kota Solo. Spanduk itu tak hanya menampilkan gambar baca pres PDIP tersebut, tapi ada pula gambar Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Soekarno. Berikut informasinya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali jadi sorotan publik. Usai dirinya menyatakan bakal menertibkan baliho Ganjar Pranowo di Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran Rakabuming tidak takut untuk menurunkan baliho Ganjar Pranowo yang mengotori wilayah yang ia pimpin saat ini. Ia menegaskan bakal menertibkan seluruh baliho Ganjar Pranowo yang dipasang sembarangan di jalanan kota Solo. Diketahui ada baliho yang bertuliskan Ganjar Pranowo calon presiden RI 2024 yang dipasang di Jalan Slamet Riyadi sebelah timur Pasar Kleko. Spanduk itu tak hanya menampilkan gambar baca pres PDIP tersebut, tapi ada pula gambar Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Soekarno. Spanduk ini terpasang di beberapa titik sekitar 300 meter di jalan protokol tersebut. Pemasangan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame. Area terlarang reklame salah satunya di jalan protokol. Aksi relawan di luar komando. Selain itu, basis relawannya sendiri juga telah memasang spanduk di beberapa titik. Menurut dia, relawan memang sering bergerak sendiri tanpa sepengetahuannya. Tidak semua aktivitas yang dilakukan merupakan komando darinya. Informasi selanjutnya, nama kuat cawapres Anies dan Ganjar dibocorkan elit partai pengusung. Untuk bacawa pres Anies Baswedan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali akhir pekan lalu mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpeluang menduduki posisi cawapres Anies Baswedan. Sementara soal bacawa pres Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan pendekatan secara personal ke Mahfud MD. Mahfud MD merupakan salah satu kandidat cawapres yang dipertimbangkan PDIP. Berikut informasi selengkapnya. Sinyal-sinyal mengenai sosok bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo mulai terlihat.
Hal ini ditegaskan oleh masing-masing partai pengusung yakni Nasdem dan PDI Perjuangan. Banyak pihak yang menganggap ini bukan hanya sekedar sinyal, namun ada indikasi kepastian mengenai sosok cawapres pendamping Anies dan Ganjar. Untuk bacawa pres Anies, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali akhir pekan lalu mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpeluang menduduki posisi tersebut. Meski demikian, ia tetap menyerahkan keputusan akhir ke Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diyakini memiliki pertimbangan sendiri soal siapa sosok cawapres yang akan menemaninya bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, sejumlah nama beredar sebagai calon cawapres Anies, seperti Hovifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaihu, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ridwan Kamil. Sementara soal bacawa pres Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu sudah melakukan pendekatan secara personal untuk membicarakan cawapres 2024 kepada beberapa sosok yang namanya sudah tidak asing lagi. Hasto menyebut Ganjar sudah melakukan PDKT secara personal ke Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam RI. Mahfud MD merupakan salah satu kandidat cawapres yang dipertimbangkan PDIP dan termasuk satu dari 10 nama yang tengah dikaji. Selain Mahfud, Ganjar juga sudah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno. Tujuannya sama, yakni melakukan pendekatan personal dengan kandidat cawapres. Selanjutnya, pimpinan partai akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk elektabilitas. Diketahui, Erick Thohir diajukan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Sementara Sandiaga Uno disodorkan Partai Persatuan Pembangunan. Di berita ketiga ini, syarat tambahan cawapres Anies Baswedan dipertanyakan Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, ia mengatakan mestinya Anies mencari figur sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam nota kerja sama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Dirinya juga mendorong Anies untuk tidak membuang-buang waktu mengumumkan bakal cawapresnya. Pasalnya, kriteria tambahan yang diberikan bakal memicu semakin banyak pertanyaan publik. Tambahan apa saja yang diberikan Anies Baswedan? Berikut informasinya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menambahkan syarat bagi bakal calon wakil presidennya. Namun tambahan syarat tersebut dipertanyakan oleh Partai Nasdem. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Pihaknya merasa keberatan dengan syarat baru penentuan bacawa pres yang disampaikan Anies Baswedan. Syarat baru tersebut adalah bakal cawapres mesti memiliki latar belakang yang bebas dari catatan hukum apapun. Ia mengatakan mestinya Anies mencari figur sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam nota kerjasama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Bukan malah memberikan kriteria tambahan untuk penentuan bakal cawapres. Sebab menurutnya, penambahan syarat tersebut bakal membingungkan dalam mencari sosok yang sesuai. Ali juga menilai tambahan kriteria hanya upaya Anies mendorong figur tertentu menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024. Ali juga menilai tambahan kriteria hanya upaya Anies mendorong figur tertentu menjadi pendampingnya pada Pilpres 2024. Ali lantas mendorong Anies untuk tidak membuang-buang waktu agar mengumumkan bakal cawapresnya. Pasalnya, kriteria tambahan yang diberikan bakal memicu semakin banyak pertanyaan publik. Ali berkata, ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang, gitu loh.
Menurut Ali, mestinya Anies bertahan dengan 5 kriteria awal yang telah disampaikan pada publik. Sebelumnya, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said mengungkapkan, Anies sudah lama memiliki pemikiran soal kriteria bacawa pres yang bersih dari kasus hukum. Anies telah memaparkan 5 kriteria bacawa pres yang tertulis dalam piagam kerja sama pembentukan KPP. Koalisi itu diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kelima syarat itu yakni: Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor 1 dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. 3, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah, itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Dan di dalam proses ini sedang menjalani nih. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Yang itu dulunya saya tidak memasukkan itu. Yaitu tak bermasalah. Di berita penutup minggu ini, dominasi Prabowo soal elektabilitas tak tergoyahkan. Ganjar sulit melewati, lebih-lebih Anies. Elektabilitas Prabowo Subianto terdepan. Posisinya tak tergoyahkan dari para rivalnya di bursa Capres Pilpres 2024. Direktur IRC Baihaqi Sirait menyatakan bahwa Prabowo terbukti mampu mengungguli kandidat capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari 17 data survei lainnya, Prabowo unggul 13 di antaranya, sedang 4 lainnya dimenangkan Ganjar Pranowo. Berikut informasi selengkapnya. Dominasi Prabowo Subianto soal elektabilitas tak perlu diragukan semakin ke sini. Elektabilitas Prabowo Subianto terdepan, posisinya tak tergoyahkan dari para rivalnya di bursa Capres Pilpres 2024. Sebut saja Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang sukar untuk melewati catatan apik Prabowo Subianto. Data tersebut diungkap oleh Accurate Research and Consulting (ARCI) yang mengeluarkan hasil 17 survei elektabilitas para capres 2024. Direktur ARCI Baihaqi Sirait menyatakan bahwa Prabowo terbukti mampu mengungguli kandidat capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dari data 17 survei, Prabowo unggul 13 di antaranya, sedang 4 lainnya dimenangkan oleh Ganjar Pranowo. Berikut adalah 17 survei terkini yang menyatakan Prabowo Subianto mempunyai unggul elektabilitas dan berpeluang menang pada pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang.
Sementara itu, Ganjar Pranowo unggul di beberapa survei berikut. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegrimedia.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.